kemudian kita lanjut ke dokumen 11, PT Elmina Bukti Memorial, yaitu berdasarkan nota retur mohon diterima kembali barang yang dijual PT Dallas pada tanggal berapa nih? 18 Desember. Adapun perhitungan sebagai berikut. Sofa Mediterranean ini dikembalikan retur ya. Ada 2 sofa di retur. Tanggal 4 senilai 14.280, totalnya adalah 28 juta. Berarti kita masukkan di mana? Di jurnal apakah ini? Oke, good. Yaitu jurnal umum ya. Kita input terlebih dahulu bukti transaksinya. Kemudian kita lihat di sini di mayopnya masuk di sales, enter sales. Masuk di jurnal umum ya, jurnal. Lalu kalian lihat di sini, ini transaksi ini berhubungan dengan transaksi sebelumnya ya. Transaksi sebelumnya yang Dallas. Masih ingat? AR-nya ada 157. Oke, kita lihat, kita tulis dulu bahwa AR kita adalah 157. Kemudian ada retur senilai berapa? Oke, retur kita adalah 28.500 ya. Ini AR-nya 28.560. Oke. Berarti nanti adalah AR nanti yang akan dilunasi di transaksi selanjutnya. Oke, sisa AR-nya adalah sekian. Nah, kita input terlebih dahulu sesuai dengan yang di sini, berarti sales return-nya kita berkurang senilai 28 juta. Ya kan dipulangkan pada kita. Berarti retur penjualan, kemudian ada fat out yang tadinya kita naruhnya di kredit karena dikembalikan ke kita, berarti fat out-nya ada di debit senilai 2.856. Kemudian ada AR-nya ya. AR-nya senilai berapa? AR-nya berarti senilai 31.416. Nah, karena ini transaksi penjualan yang berkaitan dengan transaksi sebelumnya, ada satu akun yaitu COGS dan MEV. Berarti kita input di sini. Standarnya kan kalau penjualan jurnalnya kan COGS sama MEV. Karena dikembalikan berarti barang kita yang bertambah, COGS kita yang berkurang. Di COGS dan MEV. Ya, MEV kita bertambah. Ya, kan tadinya MEV di kredit. Karena bertambah ke kita berarti MEV kita bertambah di debit, COGS-nya yang di kredit. Dengan melihat apa? Dengan melihat inventory card-nya. Ya, inventory card-nya pada tanggal berapa tadi? Tanggal 20 ya. Tanggal 20 hanya ada sofa aja yang di kredit. Ini ya. Ini tanggal 20 PT Dallas di kredit 2. Nilainya berapa di sini? 21594.146. 21594.146. Bu, gimana cara tahunya ini? Kalian tidak perlu membuat ini sudah disediakan nanti pada saat kalian menerima soal. Jadi saya pastikan kepada kalian untuk memperhatikan dengan teliti bukti-bukti transaksi yang tersedia. Kemudian kita lanjutkan ke dokumen nomor 12, bukti kas keluar, kemudian BRI, pembayaran bunga dan pokok bunganya. Pokoknya ada 9 juta, bunganya ada 5 juta. Kalau di total kita akan mengeluarkan uang senilai 14 juta. Berarti ini masuknya di jurnal apa? Good, jurnal pengeluaran. Kita input terlebih dahulu bukti kasnya BKK 004, di mayupnya kita input banking spend money,
kemudian kita masukkan di jurnal pengeluaran kas, test payment journal, kemudian kita input bank apa ini? Oke, kalian lihat di akun kedua dalam nama-nama akun, ada bank apa di situ? Oke, sudah ketemu? Oke, bank loan ya, utang pajaknya ya. Pengeluaran kita input karena kita melunasi, berarti pengeluaran kita berkurang itu 9.833.609. Kemudian ada interest revenue ya, interest expense, beban bunga, kita akui senilai 5 juta. Nah, kemudian kasnya adalah 14.865.433. Kemudian dokumen 14, bukti kas masuk diterima dari PT Lambayung, penerimaan persewaan tanah 4 tahun terhitung 1 Januari 2019, dipotong PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10%, perusahaan memungut PPN 10%. Bukti kas masuk berarti ini kita akui sebagai CIB ya, CIB kita ada di debit. Kemudian kalau kalian analisnya ini masuknya di bukti apa? Di jurnal apa? Oke, good, jurnal penerimaan kas. Kita input terlebih dahulu bukti transaksinya, yaitu BM001, kemudian di mayupnya kita input banking receive money, kemudian cash receive journal. Kita input di sini BKM kita dengan menginput akun CIB di debit senilai CIB kita senilai 100 juta. Kemudian kita input apa lagi di sini? Di sini adalah pendapatan, beban pajak penghasilan, ya kan? Beban pajak penghasilan kita 10% kan? Perusahaan memungut 10%, berarti diakui sebagai beban pajak penghasilan. Income tax payable senilai 100 juta ya. Kemudian 10 juta ya. Kemudian kita input apa lagi? Penerimaan persewaan tanah, berarti kita akui sebagai pendapatan diterima di muka. Kalian lihat di akun kedua, pendapatan diterima di muka, bahasa akuntansi kita input dengan apa? Oke, good, unit revenue. Lalu ada PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10%, kita akui sebagai VAT out, ya kan? Oke, sudah selesai bukti transaksinya. Kita sudah menginput dari bukti 1 sampai dengan bukti ke-14. Langkah selanjutnya adalah kalian menginput ke jurnalnya sesuai dengan bukti transaksi.